Bapa di surga, kami berterima kasih pada sore hari ini. Dalam anugerah-Mu kami boleh kembali bertemu untuk melanjutkan pembahasan buku Tulip bab kedua. Kami terus berdoa kiranya Engkau mengasihani kami, menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan melalui buku-buku teologi yang kami bahas. Dan kiranya kami juga boleh memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terhilang, agar kami boleh membawa berita Injil kepada mereka, karena itulah ketetapan Tuhan. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan bagi manusia berdosa. Kami sekali lagi memohon belas kasihan-Mu pada sore hari ini, manakala kami mengikuti pembahasan ini, kiranya Roh Kudus yang menerangi pikiran kami yang gelap, mencelikkan mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, dan melembutkan hati kami yang keras, agar ketika kebenaran firman ditaburkan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan dalam pertemuan kami 1 jam ke depan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk materi kita, buku Tulip, untuk pertemuan yang kedua, atau bab yang kedua ya, yaitu unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Nah, pemilihan tanpa syarat ini kita lihat sekali lagi tentang Tulip ini, kita akan masuk ya ke pemilihan tanpa syarat, unconditional election ini. Ya, arti dari pemilihan ilahi. Foreordination, penetapan. Ini penetapan sejak semula. Jadi kita akan melihat empat hal sehubungan dengan pemilihan ilahi ini. Yang pertama, arti dari pemilihan ilahi. Dan penetapan sejak semula, kita bisa lihat, mari kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu dari Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 ayat yang ke-11. Efesus pasal 1 ayat ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Kemudian kejadian 45 ayat 5-8. Ini adalah perkenalan Yusuf ya terhadap saudaranya. Lalu kata Yusuf, mulai ayat 5 ya, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, di dalam kisah para rasul 4 kurang lebih juga bunyinya sama, penetapan sebelum sejak semula ya, foreordination. Jadi baik di dalam Efesus tadi dikatakan di dalam Kristus kita telah ditetapkan sejak semula. Kejadian 43 ketika Yusuf sudah ada di Mesir dan saudaranya datang ke sana membeli gandum, dia memperkenalkan dirinya, dia juga mengatakan bahwa Allah lah yang menyuruh dia pergi ke Mesir untuk, nanti kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 ya, setelah Yakub mati, maka Yusuf akan mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah telah membalikannya, mereka-rekakan yang baik, dengan tujuan memelihara suatu bangsa yang besar. Nah, jadi di sini Yusuf melihat
penetapan Allah sejak semula. Nah, memang terkadang melalui kejahatan manusia ya, Allah memakainya. Seperti saudara Yusuf. Demikian Yusuf melihat dari perspektif ya, dari tahta Allah. Yusuf tidak melihat dari kejahatan kakak-kakaknya, tetapi dia melihat dari perspektif tahta Allah bahwa Allah lah yang telah mengatur, Allah lah yang telah menetapkan bahwa dia harus terlebih dahulu ke Mesir, supaya pada waktu terjadi kelaparan di seluruh dunia pada waktu itu, dia sudah ada di sana untuk siap-siap menerima umat Tuhan. Waktu itu masih Yakub dan 12 anaknya dan keturunannya ya. Dan ketika Yakub masuk ke Mesir dikatakan 70 jiwa. Jadi masih sedikit umat Tuhan pada waktu itu. Tetapi justru Yusuf melihat Tuhan yang mengatur segala sesuatu sehingga Tuhan tetap memelihara keturunan umat pilihan yaitu Yakub ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekarang kita melihat sejak semula Allah telah menetapkan segala sesuatu menurut keputusan kehendaknya. Ya, ini sangat menarik sekali. Ya, arti dari pemilihan ilahi ini tercakup kepada penetapan sejak semula, foreordination. Kemudian kita melihat lagi yang kedua adalah predestinasi. Predestinasi ini adalah bagian dari penetapan sejak semula, ya, penetapan sejak semula, destinasi kekal manusia, apakah yang dipilih atau ditolak, ya. Jadi penetapan sejak semula adalah rencana Allah untuk segala sesuatu yang terjadi, sedangkan predestinasi adalah bagian dari penetapan tersebut yang menunjuk pada destinasi kekal manusia, apakah surga atau neraka. Ya, predestinasi terdiri dari dua bagian, yaitu pemilihan atau election. Yang kedua adalah penolakan atau reprobasi atau reprobation. Reprobation, ya, pemilihan berkaitan dengan mereka yang menuju ke surga dan penolakan berkaitan dengan mereka yang menuju ke neraka. Nah, jadi ini adalah yang sering sekali memang nanti kita akan melihat ada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah tidak adil dengan istilah predestinasi ini. Misalnya sejak semula destinasi kekal manusia telah ditentukan, mereka yang dipilih dan mereka yang ditolak. Nah, yang ketiga, arti dari pemilihan ilahi adalah pemilihan tanpa syarat, ya, pemilihan tanpa syarat. Untuk mengerti istilah pemilihan tanpa syarat ini, kita akan melihat yang pertama adalah pemilihan. Dalam pemilihan ini, kalau dalam pemilihan umum ya yang biasa kita ikuti di Indonesia, kita memilih seorang karena ada syarat pada orang itu, betul ya? Tetapi dalam pemilihan tanpa syarat, ya, arti dari pemilihan ilahi, pemilihan ini adalah Allah yang memilih sejumlah orang untuk masuk surga, yang lain tidak dipilih dan masuk neraka. Dan pemilihan itu adalah pemilihan bukan karena ada syarat, ya. Itu kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, tanpa syarat. Jadi pemilihan bukan didasarkan pada manusia. Di dalam Roma pasal 3 kita akan melihat di dalam Roma pasal 3 dituliskan bahwa tidak ada manusia yang baik, satu orang pun tidak. Tidak ada satu manusia yang mencari Allah. Jadi benar-benar tidak ada syarat pada manusia dan tidak mungkin manusia memilih Allah di dalam natur manusia berdosa, ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa pemilihan Allah didasarkan hanya pada satu kebaikan yang terdapat, bila pemilihan Allah didasarkan hanya pada satu kebaikan yang terdapat dalam diri kita, maka tak ada seorang pun yang akan dipilih. Karena dalam Roma pasal 3 tadi ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang mencari Allah. Di dalam Efesus pasal 2 juga kita menemukan bahwa semua telah mati dalam dosa dan juga pelanggaran. Jadi benar-benar kalau dikatakan mati itu, minggu lalu kita sudah belajar di dalam total depravity. Manusia itu mati, bukan sekarat ya, bukan sakit, tapi mati. Dan dalam kondisi mati, manusia tidak mungkin dapat bertindak apa-apa. Dalam hal ini mati secara rohani, tidak mungkinlah manusia memilih Allah, ya kan? Tidak mungkin manusia memilih yang baik. Yang ada adalah natur manusia berdosa,
Maka di dalam Roma Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan kecenderungan hatinya jahat, ya. Oke, nah sekarang kita melihat apa kata Arminian, ya. Yang pertama, Arminian mengatakan pemilihan ilahi adalah pemilihan bersyarat. Kalau Calvinis tadi mengatakan pemilihan tanpa syarat. Nah, pemilihan bersyarat ini mereka mengatakan bahwa Allah sudah melihat sebelumnya, yaitu foresee, ya, foresee siapa yang akan percaya kepada Kristus berdasarkan foreknowledge. Allah, ya, pengetahuan sebelumnya, ya, foreknowledge. Allah menetapkan pilihan atas orang-orang yang akan masuk surga. Jadi mereka percaya juga pemilihan sebelum dalam kekekalan, tapi pemilihan bersyarat. Mereka percaya juga predestinasi, tetapi tetap ada perbedaan. Nah, dalam perbedaan ini saya mengajak Bapak Ibu, kita tidak mendiskriminasi ketika kita membahas tulip, ketika kita membahas 5 pokok Calvinis ini, karena memang minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama munculnya tulip ini sebagai akronim daripada bahasa Inggris, ya, 5 huruf ini, karena 5 atau ajaran dari Arminius, ya, yang masuk ke pemerintahan Belanda. Maka pemerintahan Belanda mengadakan sidang di Dordrecht, ya. Jadi memang kita tidak bisa tidak membicarakan saudara kita Arminian, tetapi saya mengajak Bapak Ibu agar kita jangan jatuh kepada judgmental terhadap saudara kita yang Arminian. Jadi memang ada perbedaan konsep ini, dan dalam perbedaan konsep ini kita terbuka mendiskusikannya, kita terbuka membahasnya, tetapi bukan untuk menjudge, ya, bukan untuk menghakimi saudara-saudara kita yang Arminian. Karena nanti kita akan melihat orang Arminian ada yang masuk surga nggak? Iya, kalau mereka bertobat. Jadi kita tidak boleh menjudge mereka, dan Arminian itu juga bukan ajaran sesat. Ya, hanya ada konsep-konsep misalnya seperti dalam tulip ini, mereka berbeda dengan kita. Kenapa? Salah menafsirkan Alkitab. Nah, jadi memang kita lihat di situ salah menafsirkan Alkitab. Nah, jadi mereka mengatakan, ya, orang Arminian mengatakan orang yang belum lahir baru memiliki cukup kebaikan sehingga jika Roh Kudus menolongnya, ia akan punya keinginan untuk memilih Yesus. Nah, jadi di sini saudara kita Arminian mengatakan bahwa manusialah yang menjadi inisiator, ya. Kalau Calvinis kan inisiatornya Allah, tapi Arminian inisiatornya manusia. Jadi manusia yang menjadi penentu, ya. Jadi manusia memilih Allah, ini yang pertama, ya. Manusia memilih Allah. Jadi foreknowledge ini, Bapak Ibu perhatikan, Allah sudah melihat sebelumnya. Jadi dalam kekekalan Allah sudah melihat, ini kata Arminian, ya, Allah sudah melihat siapa yang akan percaya kepada Kristus berdasarkan foreknowledge, pengetahuan sebelumnya, ya. Jadi Allah sudah tahu dari sejak dalam kekekalan siapa yang akan memilih Allah, maka itulah kemudian Allah memilih mereka. Jadi dasar daripada pemilihan, ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa Arminian mereka juga setuju tentang pemilihan di dalam kekekalan, ya, penetapan dalam kekekalan. Tetapi bedanya dengan Calvinis adalah Allah sudah melihat terlebih dahulu manusia yang akan memilih Allah nanti, maka berdasarkan itulah Allah memilih mereka. Nah, begitu. Nah, jadi pemilihan Allah bersyaratkan pemilihan manusia. Inilah yang dikatakan pemilihan bersyarat. Bapak Ibu bisa ikuti pelan-pelan, ya. Jadi Calvinis mengatakan unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Tetapi Arminian mengatakan pemilihan ilahi itu adalah pemilihan bersyarat. Dan pemilihan Allah itu adalah bersyaratkan pemilihan manusia. Jadi Allah tahu siapa yang akan memilih Allah nanti dalam hidupnya, maka merekalah yang dipilih Allah dalam kekekalan. Begitu, ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin yang kedua, dasar Alkitab mengenai pemilihan tanpa syarat. Dalam Efesus pasal 2 tadi kita sudah melihat bahwa kita sudah mati dalam dosa, ya. Jadi natur manusia sudah mati, bukan sakit, ya, bukan sakit. Karena kalau sakit maka Tuhan Yesus tidak perlu mati. Justru karena kita sudah mati dalam dosa, maka Yesus harus mati menggantikan kita sehingga kita bisa dihidupkan kembali. Dalam kondisi mati manusia tidak dapat melakukan kebaikan, ya kan? Dan keputusan kepada siapa Roh Kudus berkarya
itu bergantung 100% pada Allah, tidak bergantung pada manusia, karena pada manusia tidak ada satu syarat yang dapat ditemukan oleh Allah agar manusia itu dipilih. Karena itu tadi, total depravity ya, minggu lalu kita sudah belajar, semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa yang disebut keturunan Adam. Nah, karena manusia sudah mati secara rohani, maka tidak mungkin dapat minta tolong, ya kan? Dan pemilihan tanpa syarat ini adalah pemilihan Allah tidak berdasarkan pada apa yang manusia lakukan. Kalau tadi Arminian, Allah memilih berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia di masa mendatang. Jadi Allah sudah melihat, mereka tetap melihat Allah Maha Tahu, tetapi mereka menafsirkan Allah Maha Tahu itu dalam pemilihan adalah karena Allah sudah tahu siapa yang akan memilih Allah di masa mendatang atau di dalam sejarah dunia, maka mereka yang memilih Allah itulah yang dipilih Allah. Maka persyaratan pemilihan menurut Arminian adalah manusia yang akan memilih Allah terlebih dahulu, maka Allah memilih mereka. Tetapi Alkitab mengajarkan, ya, Alkitab merujuk kepada Calvinis merujuk kepada Alkitab tentunya, bahwa manusia tidak ada yang akan tidak ada yang mungkin dapat memilih Allah atau melakukan kebaikan, karena mereka sudah mati dalam dosa, dan pemilihan ini akhirnya adalah berdasarkan pada anugerah Allah semata-mata. Nah, Yohanes 6 ayat 37-39, di sana dikatakan bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang, ya, akan datang kepadaku dan seterusnya, ya. Jadi Yesus mengatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku. Ini adalah dasar Allah telah memilih. Semua yang dipilih oleh Allah Bapa diberikan kepada Yesus Kristus, dan Yesus Kristus berkata, semua yang diberikan Bapa kepadaku, umat pilihan itu akan datang kepadaku. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, jadi sekarang kita melihat benar-benar Alkitab mengajarkan kepada kita berbeda dengan apa yang dipahami oleh Arminian, ya, bahwa bukan manusia yang memilih Allah terlebih dahulu, tetapi Allah lah yang memilih, ya. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 16 sangat jelas sekali. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, ya. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa di dalam Filipi pasal 2:13 misalnya, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan baik menurut kerelaannya. Jadi kalau kita pun dapat berespon, itu adalah pekerjaan Allah dalam diri kita, pekerjaan Roh Kudus. Jadi bukan dari diri kita sendiri jika kita berespon terhadap pemberitaan firman Tuhan. Kita sudah belajar dari buku katekismus, ya, bahwa mereka yang dipilih dari kekekalan, merekalah yang kemudian menerima panggilan efektif. Masih ingat ya Bapak Ibu istilahnya, panggilan efektif melalui pendengaran akan Injil Kristus. Mereka bisa berespon karena apa? Karena mereka sudah dipilih, yang dipilih akan mendapatkan panggilan efektif. Yang mendapat panggilan efektif, maka Roh Kudus akan menginsafkan mereka akan dosa. Maka mereka akan berkata, saya adalah manusia berdosa. Dan oleh pertolongan Roh Kudus mereka tahu bahwa Allah telah mengirimkan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib bukan karena dosanya, bukan karena kesalahannya, tapi untuk menggantikan hukuman semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu dia bangkit naik ke surga, lalu Allah Bapa dan Allah Anak mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia, dan Roh Kudus itulah yang membawa kita kepada Kristus, ya. Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Kristus membawa kita kepada Allah Bapa, Roh Kudus membawa kita kepada Kristus. Nah, di dalam buku 5 Pokok Calvinism halaman 34, di sini ada satu lirik lagu, saya membacakan kepada Bapak Ibu untuk menggambarkan tentang pemilihan ini, ya, pemilihan tanpa syarat ini, ya. Syair ini seperti ini. Ku mencari Tuhan, kemudian ku tahu Tuhan dalam mencari diri.
Tuhan dalam mencari diriku telah menggerakkan jiwaku untuk mencari Dia. Bukan aku yang mendapatkan dikau, oh juru selamat. Dikaulah yang mendapatkan aku. Dikau memegang lebih kuat daripada tanganku bergantung padamu. Ku mendapatkan Tuhan, aku berjalan, aku mengasihi, tetapi semua ini hanya jawaban atas kasih dan anugerah-Mu padaku. Karena jauh sebelumnya, Dikau telah memperhatikan dan mengasihi aku. Setiap saat Dikau telah mengasihi aku. Nah, jadi kita dapat mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau ke dalam pemilihan ini, kita dapat berespon karena Allah sudah terlebih dahulu memilih kita. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi kata-kata lagu ini yang menyatakan dengan tepat apa yang Kristus katakan kepada murid-muridnya di dalam Yohanes 15 ayat 16 ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya. Kemudian di dalam Efesus pasal 4 ayat 19 dikatakan kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Oke. Nah, berikutnya kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Berbunyi semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Ya, jadi di sini kata ditentukan, semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup kekal menjadi percaya. Bapak Ibu, orang Armenian ya, orang Armenian mengatakan dan menafsirkan ayat 48 ini, mereka mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Dan semua orang yang percaya, jadi mereka membalik ya, membalikkannya. Jadi dan semua orang percaya ditetapkan Allah untuk menerima hidup yang kekal. Jadi mereka untuk mau konsisten sampai mereka merubah terjemahan ini. Kalau Alkitab ini mengatakan semua orang yang telah ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya melalui pengajaran Paulus ya. Tetapi orang Armenian mengatakan sebaliknya, semua orang yang percaya. Jadi mereka percaya di dalam pemberitaan firman Tuhan itu, maka karena Tuhan sudah tahu sebelum dunia dijadikan bahwa mereka akan percaya, maka Tuhan telah memilih mereka sebelum kekekalan. Bapak Ibu bisa ikuti ya. Jadi umat pilihan tetap dimunculkan dalam sejarah dunia, tapi umat pilihan yang dimunculkan itu adalah Allah sudah tahu bahwa mereka akan percaya, maka Allah memilih mereka sebelum dunia dijadikan. Kalau Calvinis mengatakan bahwa manusia tidak akan pernah memiliki keinginan untuk memilih Allah. Maka Calvinis mengatakan Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif memilih, dan siapa yang dipilih oleh Allah, kepada mereka Roh Kudus bekerja, menginsafkan mereka akan dosa, sehingga ketika mereka mendengar Injil Kristus, panggilan itu menjadi efektif. Ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13 ya. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi sekali lagi, Tuhan mengasihi terlebih dahulu ya, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut Calvinis di sini keselamatan, pengudusan, iman ini adalah satu paket karunia Allah. Ya. Benar-benar karunia Allah. Yang namanya karunia itu karis, pemberian cuma-cuma. Ya, keselamatan itu pemberian cuma-cuma, pengudusan ya, Allah menguduskan kita menjadi umat baginya. Juga Allah mengaruniakan iman kepada kita, itu adalah pemberian ya, anugerah Allah secara cuma-cuma. Efesus 1:4-5, sebab di dalam Dia, yaitu dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Bapak Ibu perhatikan, di dalam Kristus. Jadi siapa yang percaya kepada Kristus ya? Allah telah memilih mereka sebelum dunia dijadikan. Tujuannya apa? Jadi ini tujuan pemilihan itu supaya kita kudus dan tak bercacat. Bukan dikatakan karena kita kudus dan tak bercacat.
Kalau ini Armenian terjemahkan, maka supaya ini akan diganti menjadi karena. Ya, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan karena kita kudus. Kenapa? Karena Armenian melihat selalu saja konsisten bahwa manusialah yang terlebih dahulu memilih Allah, maka Allah memilih mereka. Ya. Kemudian kita lihat dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, dan syaratnya apa? Sesuai dengan kerelaan kehendak Allah. Jadi Allah lah yang rela, ya, Allah yang rela memilih tanpa syarat, tidak ada syarat pada manusia. Oke, Roma 8 ayat 29-30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga akan dimuliakan. Bapak Ibu perhatikan, pertama adalah dipilih, kemudian ditentukan, mereka yang dipilih dan ditentukan, mereka dipanggil. Itu tadi panggilan efektif, ya, melalui pekabaran Injil. Iman timbul melalui pendengaran akan Injil Kristus. Jadi mereka dipanggil. Mereka yang dipanggil dibenarkan. Waktu kita berespon kepada Injil, kita dibenarkan. Lalu di dalam Ordo Salutis kita sudah belajar, ya, kemudian kita akan dimuliakan. Nah, jadi ini adalah dasar Alkitab mengenai pemilihan tanpa syarat. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, Bapak Ibu. Jadi kita belajar berdasarkan apa yang dari buku ini juga masih banyak lagi ayat-ayat, hanya saja saya tidak memasukkan semuanya. Jadi Bapak Ibu kalau ada waktu silakan dibaca dan akan mendapat kelimpahan juga, ya. Nah, sekarang kita akan melihat bersama-sama berikutnya adalah di dalam Roma pasal 9 ayat 6 sampai 26. Bapak Ibu boleh membuka Alkitabnya supaya kita melihat konteks daripada Roma pasal 9 ini. Jadi ini adalah tulisan Paulus, pilihan atas Israel, ya. Ayat 6 sampai ayat yang ke-26 ini bicara tentang Tuhan memilih seseorang bukan karena ada sesuatu yang dimiliki orang itu menarik bagi Allah. Ya. Ayat yang ke-7 misalnya, ayat yang ke-7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi di dalam ayat 7 ini dikatakan pemilihan yang berdaulat dari Allah terhadap Ishak dan bukan terhadap Ismail. Ini anak Abraham, kan? Lalu dalam ayat 12 sampai 13 ini adalah pemilihan berdaulat yang sama dalam kasus Yakub dan Esau. Ya. Saya akan membacakan untuk kita ayat 12. Saya membaca mulai ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, sebab ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, pemilihan yang berdaulat, ya. Allah memilih Ishak bukan Ismail. Allah memilih Yakub bukan Esau. Lalu kemudian ayat 14, di dalam ayat 14 ini, apakah Allah tidak adil? Ya, jika demikian, apakah Allah, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Jawabannya adalah mustahil, ya kan? Dikatakan di situ langsung ditulis oleh Rasul Paulus juga mustahil, ya. Lalu dilanjutkan ayat 15. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Nah, jadi Allah adalah Allah yang kudus, suci, dan adil. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-16, ya. Ayat yang ke-16 ini, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam kasus pemilihan tanpa syarat ini, Armenian tidak pernah mempertanyakan ketidakadilan Allah, karena memang Allah memilih sejak semula sangat adil, yaitu dasarkan pada jasa manusia. Jadi di ayat 16 ini dikatakan, jadi hal itu tidak bergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Nah,
disinilah Bapak Ibu kita lihat Armenian salah menafsirkan ayat-ayat sehingga mereka ya tetap konsisten kepada bahwa manusia yang memilih Allah terlebih dahulu, baru Allah memilih mereka dalam kekekalan. Nah, sekarang yang bagian yang ketiga kita akan melihat beberapa penjelasan ya, beberapa penjelasan. Yang pertama, apakah kaum Armenian berhasil menyelesaikan permasalahannya? Ya. Armenian ingin mempertahankan kebebasan manusia karena manusia yang menentukan keselamatannya, bukan Allah. Lalu Armenian berkata, manusialah yang mengendalikan. Artinya di sini Bapak Ibu, manusia lebih berkuasa dari Allah. Betul nggak? Kalau manusia yang mengendalikan berarti manusia lebih berkuasa dari Allah. Calvinis mengatakan Allah Maha Kuasa dan mengendalikan semua peristiwa. Manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang benar. Nah, jadi di sini kita lihat beberapa penjelasan ini. Kaum Armenian ini mereka mengatakan bahwa manusia itu tetap bebas dan dalam kebebasan itu manusia yang mengendalikan. Mereka bisa menolak ya, bisa menerima keselamatan itu, bisa menolak keselamatan itu. Dan mereka yang menerima keselamatan itu, maka Allah akan memilih mereka. Nah, disinilah perbedaannya ya di dalam unconditional election ini. Kemudian yang kedua adalah manusia memiliki kebebasan. Calvinis mengatakan manusia memiliki kebebasan pada saat itu. Ketika manusia memiliki kebebasan, dikatakan pada saat itulah dia sekaligus budak. Contohnya, ya seorang peminum, dia bebas untuk minum atau tidak minum. Tapi seorang peminum sebenarnya dia tidak mungkin tidak minum, betul nggak? Itu sebabnya pada waktu kita bebas, pada saat itulah kita sekaligus menjadi budak. Bebas berarti bebas melakukan yang dikehendaki atau yang kita kehendaki. Itu namanya bebas, betul nggak? Jadi Calvinis mengatakan Allah Maha Kuasa dan mengendalikan semua peristiwa manusia, semua peristiwa, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk melakukan yang benar. Karena apa? Manusia itu adalah makhluk moral kan? Manusia diberikan kemampuan, kemerdekaan, kebebasan dan kemampuan. Hanya saja kita sudah belajar di dalam total depravity, manusia sudah mati dalam dosa, maka manusia tidak dapat melakukan hal yang benar. Ya, jadi kehendak bebas di sini dikatakan digunakan untuk menunjukkan suatu kebebasan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jadi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, sebenarnya tidak ada kebebasan, ya kan? Arah hati manusia itu benar-benar membelakangi Tuhan. Itu sebabnya dikatakan manusia berdosa, membenci Allah dan membenci sesamanya. Tidak mungkin manusia berdosa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Yang ada adalah dia mengasihi diri dan mengasihi kejahatan. Mengasihi itu berarti komit ya Bapak Ibu, komit. Kalau kita belajar jujur ya, jujur, sungguh-sungguh jujur di hadapan Tuhan, lalu menggali diri kita akan menemukan tidak ada kebaikan pada diri kita. Hanya jika Allah beranugerah, maka kita bisa diberi kekuatan untuk berbuat baik. Itu pun tetap ya dalam kebaikan manusia itu selalu saja ada ada kejahatan ya. Berulang kali saya katakan kepada Bapak Ibu, hanya pada kebaikan Allah yang tidak ada kejahatan. Pada kebaikan manusia selalu saja ada kejahatan. Karena apa ya? Karena natur berdosa itu tadi. Nah, jadi orang Calvinis mengatakan orang Kristen tidak memiliki kehendak bebas lagi ya. Ini orang Kristen loh ya. Dan dikatakan Allah juga tidak memiliki kehendak bebas. Allah tidak dapat memilih untuk melakukan yang jahat karena Allah adalah kebaikan semata. Jadi Allah sendiri tidak bebas. Yang namanya bebas itu berarti bebas melakukan apapun. Allah itu tidak memiliki kehendak bebas karena Allah tidak dapat melakukan kejahatan karena Allah adalah baik ya. God is good ya. Jadi orang Calvinis mengatakan secara teknis orang Kristen memiliki opsi atau pilihan eksternal untuk memilih antara menerima Kristus atau menolak Kristus, tetapi pada dasarnya ia tidak memiliki pilihan tersebut. Kenapa? Karena Kristus tidak mengizinkan mereka untuk menolaknya. Ya, itu hanya masalah waktu. Orang yang sudah dipilih oleh Allah Bapa dalam kekekalan, maka Roh Kudus akan bekerja dalam hati mereka
sampai panggilan efektif itu tiba dan mereka mengalami pertobatan. Jadi orang Kristen dalam hal ini orang Kristen yang orang pilihan Tuhan, mereka juga tidak memiliki kehendak bebas. Allah sudah memilih mereka, maka mereka akan, ya minggu depan kita akan belajar ya, bagaimana Roh Kudus itu adalah perayu agung. Roh Kudus adalah perayu agung. Jadi ketika firman diberitakan, Roh Kudus itu akan merayu kita sampai kita rela ya, tidak dengan paksaan, percaya kepada Yesus Kristus, beriman kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Nah, yang ketiga adalah dalam predestinasi setiap orang memperoleh apa yang diinginkannya, ya. Predestinasi berarti setiap orang memperoleh yang diinginkannya. Orang-orang berada di neraka bersukacita karena mereka ada di sana. Jadi tidak ada seorang pun berada di neraka di luar kehendak orang yang bersangkutan. Ya kan? Semua orang yang semasa hidup mengetahui setelah mati mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita pelayanan di sekolah minggu atau saya berulang kali ya ketika bicara dengan anak, dengan orang tua ya, mengajukan pertanyaan seperti ini. Bapak Ibu atau anak-anak, kalau suatu hari Bapak Ibu atau anak-anak mati, kira-kira Bapak Ibu atau anak-anak masuk mana? Hampir Bapak Ibu. Hampir. Ya, orang-orang yang saya tanya itu mereka mengatakan, saya pasti masuk neraka. Kenapa? Karena banyak dosa saya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, semua orang semasa hidup mengetahui setelah mati mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Hanya orang-orang, baik orang dewasa maupun anak-anak yang sudah beriman kepada Kristus, memahaminya dengan sesungguh-sungguhnya. Bahkan ketika digoncang pun, mereka tetap mengatakan, kalau mati, aku akan masuk surga. Jadi, semua orang tanpa terkecuali. Semua orang tanpa terkecuali. Memang ada yang mengatakan mudah-mudahan masuk surga gitu ya. Kenapa? Karena mereka sudah mengumpulkan banyak pahala. Tapi masih mudah-mudahan. Itu tetap memberikan satu indikator bahwa semua orang tahu setelah mati mereka akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi tidak ada yang mengatakan setelah mati Bapak Ibu akan kemana? Nihil gitu ya, menjadi nol, semua selesai. Enggak, saya belum menemukan ada orang mengatakan setelah mati Bapak Ibu kemana? Selalu saja ada konsep surga neraka. Ada yang langsung pasti, oh saya pasti masuk neraka. Nah, biasanya kalau dalam penginjilan kan kita langsung ini adalah satu pintu ya, ketika orang mengatakan kalau saya mati pasti masuk neraka. Kalau kita lanjutkan pembicaraan kita, ujung-ujungnya mereka berkata saya banyak dosa. Nah, sebenarnya perbincangan ini sudah terbuka untuk penginjilan. Ya kan? Kenapa? Karena manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan dosanya kalau memang manusia bisa menyelesaikan dosa menjadi syarat untuk masuk surga. Jadi benar-benar Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan jatuh ke dalam dosa itu adalah mati secara rohani. Mati secara rohani artinya manusia tidak akan memiliki dari dirinya sendiri keinginan untuk memilih Allah. Maka jalan satu-satunya ditetapkan oleh Allah adalah Allah lah yang mencari manusia. Allah lah yang menjadi inisiator menghidupkan manusia. Baru kemudian manusia diberikan kekuatan berespon kepada Allah. Nah, jadi mereka yang di neraka tidak menyukai neraka, tetapi lebih tidak menyukai Allah Tritunggal. Ya, karena kalau orang-orang yang mengatakan kalau Bapak Ibu mati masuk mana? Masuk neraka. Bapak Ibu mau masuk surga enggak? Enggak, nanti menjadi orang Kristen banyak larangannya. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Jadi mereka tidak menyukai neraka, mereka tahu juga di sana ada hukuman yang tiada akhirnya, tapi mereka lebih lagi tidak menyukai Allah Tritunggal. Kenapa? Mereka tidak menginginkan hidup benar. Mereka ingin tetap hidup dalam kebebasan di dalam dosa. Ya, jadi tempat yang paling tidak mereka inginkan adalah surga. Kenapa? Karena surga itu mulai daripada dunia ini, pertama kita beriman. Ketika kita beriman berarti kita memberikan diri kita diubahkan menjadi manusia baru. Kita juga harus aktif mematikan dosa, kata Rasul Paulus ya, mematikan, menanggalkan baju lama, mengenakan baju baru, mematikan
hidup lama menghidupkan hidup baru. Nah, mereka tidak rela. Bagi mereka terlalu nikmat dosa. Dosa itu terlalu nikmat, sayang untuk ditinggalkan. Nah, jadi jelas kita melihat bahwa orang yang masuk ke neraka, tentu mereka tetap tidak menyukai neraka, tetapi lebih lagi tidak menyukai Allah Tritunggal. Jadi mereka tidak dapat menerima ide tentang bertobat dari dosa-dosa mereka, serta mengasihi Allah dan sesama lebih dari mengasihi diri mereka sendiri. Nah, ini dia. Jadi bagi mereka adalah omong kosong, mengasihi Allah dan mengasihi sesama lebih daripada mengasihi diri. Yang mereka miliki, konsep yang mereka miliki adalah ya kita harus mengutamakan diri terlebih dahulu, mengasihi diri terlebih dahulu. Kalau harus mengasihi lebih daripada apapun, ya mengasihi diri lebih daripada mengasihi apapun, bukan memulai dari mengasihi Allah dan mengasihi sesama, bukan. Itu adalah ide konyol bagi mereka. Nah, jadi orang Kristen senang bersama Allah dan orang berada di neraka senang tidak bersama Allah. Kita senang bersama Allah kenapa? Karena kita sadar bersama dengan Allah kita diberikan hikmat, diberikan bijaksana, diberikan kasih, ya kan, diberikan kemampuan mengampuni, dan kehidupan kita terus diubahkan. Nah, kita senang bersama dengan Allah. Maka kita terus berjuang ya, belajar firman, membaca Alkitab setiap hari, mengikuti pembinaan iman Kristen, sehingga pengetahuan kita terus ditambahkan tentang Allah, dan kita tahu apa menjadi kehendak Allah, kita tahu apa menjadi sesuatu yang berlawanan dengan hukum Allah, dan kita semakin senang hidup karena kita semakin mengetahui rambu-rambu hidup orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Nah, yang terakhir kita akan melihat manfaat-manfaat praktis ya, manfaat-manfaat praktis. Keselamatan tidak ditentukan oleh keyakinan kita kepada semua ajaran Alkitab mengenai pemilihan tanpa syarat. Bapak Ibu, saya selalu saja mengajak Bapak Ibu menjadi orang Kristen jangan kacamata hitam putih. Ya, jangan bicara baik dan buruk. Kita harus memiliki keluasan. Bahkan kepada saudara kita yang Armenian pun ketika mereka salah menafsirkan Alkitab itu tidak menentukan keselamatan mereka. Ya. Dan kita bisa saja masih bingung dalam pemikiran kita dan bahkan menolak beberapa kebenaran Alkitab, meskipun demikian kita tetap diselamatkan. Kenapa? Karena keselamatan hanya ditentukan oleh fakta seseorang itu apakah ya kita percaya kepada Kristus satu-satunya juru selamat kita. Nah, inilah gongnya Bapak Ibu. Keselamatan itu ditentukan oleh iman kepada Kristus. Apakah kita beriman kepada Kristus? Kita mungkin saja seperti saudara kita Armenian salah menafsirkan Alkitab. Tapi kalau mereka percaya Kristus juru selamat satu-satunya, tidak ada keselamatan di luar Kristus, maka mereka diselamatkan. Jadi baik Calvinis maupun kaum Armenian bila bertobat dari dosa dan memohon kepada Kristus untuk menyelamatkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, jadi maka apa yang harus dilakukan? Ya, pujian dan syukur kepada Allah. Ya, pemilihan dalam kekayaan, Roh Kudus menciptakan iman dan itu memberikan kekuatan kepada kita mengasihi Kristus. Nah, ini dia. Jadi dalam pemilihan tanpa bersyarat ini itu ada pemilihan dalam kekayaan, ya. Oleh karena itu, mari kita setiap hari meminta kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semakin mengasihi Kristus yang sudah mati bagi kita. Ketetapan hati kita untuk memperbaiki hidup ini akan lebih besar karena kita menerima begitu banyak berkat Allah. Jadi kalau kita belajar terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, maka ketetapan hati kita akan memperbaiki hidup kita ini ya, lebih besar daripada kita menerima begitu banyak, karena kita sudah menerima begitu banyak berkat. Dan betapa baiknya Allah yang telah mengaruniakan iman yang sejati dan memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Kalau ini kita sadari Bapak Ibu dan kita hidup dalam pujian dan syukur kepada Allah, saya percaya dari hari ke hari kita akan terus diperbaharui. Kita akan terus berbaharui, karakter kita diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua adalah jaminan keselamatan. Dalam jaminan keselamatan ini Armenian mengatakan keselamatan bergantung pada manusia. Ya, Calvinis berkata keselamatan bergantung pada Allah.
Nah, jadi disinilah kita melihat Bapak Ibu perbedaan unconditional election antara Armenian dan Calvinis. Jadi perbedaan konsep ini tidak mengakibatkan saudara kita kaum Armenian menjadi mustahil masuk surga ya. Jadi kita harus mengerti bahwa syarat mutlak masuk surga itu atau mendapatkan keselamatan adalah iman kepada Yesus Kristus. Seseorang bisa salah menafsir Alkitab, kesalahan dalam menafsir Alkitab itu tidak akan menghilangkan keselamatan mereka. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk pemahaman yang kami terima pada sore hari ini. Biarlah kami boleh belajar. Terkadang mungkin kami juga bisa salah menafsirkan Alkitab, tetapi yang paling utama dalam hidup kami ini adalah beriman kepada Kristus. Dan ketika kami beriman kepada Kristus, tambah-tambahkanlah kerajinan kepada kami untuk belajar firman Tuhan, agar kami dalam iman yang sejati ini tidak salah menafsirkan Alkitab. Kami berdoa agar kami semua dikaruniakan hati seorang murid, sehingga kami mau terus belajar. Dan apa yang kami terima, kiranya kami juga boleh membagikannya kepada orang lain dengan rajin. Sehingga pengajaran akan kebenaran yang sejati ini akan menjadi multiplikasi. Khususnya bagi anak-anak kami di rumah, anak-anak murid kami di sekolah minggu, anak-anak murid kami di sekolah formal. Kami boleh membagikan kebenaran itu agar para generasi muda yang adalah masa depan gereja, mereka boleh memiliki pemahaman iman Kristen yang sejati, dan mereka dalam kehidupan dari kecil pun menjadi anak-anak Kristen yang beriman kepada Kristus dan memiliki kehidupan yang benar sesuai dengan prinsip iman Kristen. Terima kasih Bapak atas anugerah penyertaan-Mu dalam 1 jam yang sudah kami lewati. Kami akan mengakhiri pertemuan ini dan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Mohon Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.